a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck her when I'm bored, like Riley, she's a whore. I know you like it more, I love it. Like Riley, she's a whore, I love it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merena Anggreni dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan beberapa pengertian dari pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan bentuk pelayanan atau tanggung jawab seorang apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk kualitas hidup pasien. Pada kelompok 1 di sini akan membahas tentang diabetes mellitus dan asma. Diabetes mellitus itu sendiri merupakan suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Dan asma merupakan suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran pernafasan yang menyebabkan penyempitan saluran nafas, sehingga menyebabkan gejala episodik berupa meni, sesak nafas, dada berasa berat, dan batuk, terutama pada dini hari dan malam hari. Beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah video edukasi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik Bu, saya cek dulu ya ketersediaan obatnya. Apa Bapak Julse ya Pak? Iya benar. Ini obatnya ada Pak, harganya 200.000. Apakah Bapak ingin menebusnya? Gimana? Ya, terserah mama gimana? Ya udah nih, ada nih. Oh, iya. Uangnya kurang. Kurang? Bisa kurang? Kurang berapa? Berapa? Apa sih? Enggak. Baik Ibu, silakan sebentar ya Bu. Nanti ya. Kok ganti? Duit aku. Gak mau lah. Ganti duit aku. Aku sumpah. Julse. Iya saya. Ayo nih. Betul ya dengan Bapak Julse? Iya betul. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fitri, apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Oh iya. Tadi resepnya sudah ditebus ya Pak ya? Iya sudah. Resep atas nama Bapak Julse, usia 25 tahun, alamat di Jalan Kenangan nomor 56, betul ya Pak ya? Iya betul. Sudah dijelaskan apa saja oleh dokter Pak? Itu kemarin saya bilang dokternya obat untuk penurun gula darah. Ya cuma itu saja. Untuk cara penggunaannya, apa sudah dijelaskan? Belum Mbak. Belum ya Pak ya? Ibu, aduh, Gimana Pak? kalau ngobrol lagi dasar nih ibu-ibu. Mohon maaf Bapak, sebelumnya gejala apa saja ya Pak? Yang alami gitu. Oh iya ada. Kadang-kadang tuh suka pusing, terus pandangan suka gelap. Saya pikir mah itu karena kecapean biasa. Sudah dicek lab? Oh udah. Gula darahnya berapa ya Pak ya? Waktu itu saya terakhir lihat kata dokter itu 300. Mau yang mana nih Bu? Ada juga. Oh ini Bapak ada alergi obat? Udah ada Pak. Iya. Oke jadi ya oke baik Bapak, jadi berdasarkan dari gejala yang Bapak alami dan hasilnya kami sudah Bapak jalani bahwa gula darah Bapak di atas 300 ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak diresepkan oleh dokter untuk mendapatkan terapi insulin. Terapi insulinnya itu Lantus dengan dosis 5 unit 1 kali 1 digunakan pada pagi hari 15 menit sebelum makan ya Pak ya. Sebelumnya Bapak sudah pernah menggunakan insulin? Belum pernah saya Mbak. Iya, baik Ibu, Bapak. Jadi ini alatnya. Nanti kalian akan menggunakan, Bapak akan menggunakan ini. Ini gimana Mbak cara pemakaiannya? Iya, baik Bu. Jadi Pak, ini nanti dibuka dulu. Lalu jarumnya dipasang. Sambil diputar. Ini bisa dilepas ya Pak ya, Bu. Penutup depannya. Ini juga bisa dilepas. Ya, jadi
Oke, ini bisa diputar-putar ya Pak, Bu, disesuaikan dengan dosis. Karena Bapak mendapatkan dosis 5 unit, jadi ini di sebelah sini ya Pak ya, 5 unit. Oh, pas di 5 ya? Iya, betul. Sebelum dipakai juga, ini dikocok terlebih dahulu selama 3 kali untuk menghindari penggumpalan pada cairannya. Jadi insulin ini bisa digunakan pada bagian-bagian yang berlemak, seperti di perut, di lengan, ataupun di paha. Saya akan menyontohkan pada bagian lengan saja ya Pak ya. Oh iya. Sebelum digunakan, jadi lengan Bapak ini disterilkan dulu oleh alkohol swab kurang lebih 3 detik untuk menghindari infeksi. Setelah itu lengannya bisa dicubit, lalu ini diinjeksikan, insulin diinjeksikan, dilepas dulu ya Pak ya, diinjeksikan dengan tegak lurus kurang lebih 5-10 detik sampai obatnya keluar semua. Jika sudah, dilepas secara perlahan dengan tegak lurus juga ya Pak ya, lalu ditutup kembali, lengannya disterilkan lagi dengan alkohol swab selama 3 detik. Ya Pak, jika sudah selesai untuk digunakan, ini jarumnya bisa dilepas, lalu disimpan di tempat terpisah karena sudah digunakan ya Pak. Ini bisa ditutup kembali, lalu disimpan di lemari es. Nanti jika Bapak ingin menggunakan lagi, bisa digosok-gosok untuk menyesuaikan pada suhu tubuh Bapak. Apakah Bapak sudah mengerti? Oh, di lemari es ya? Di freezer nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Ya. Bapak sudah mengerti? Ya sudah, saya. Mohon maaf, Bapak bisa tolong diulangi kembali apa yang saya jelaskan tadi? Oh iya. Jadi gini, ini tuh sesuaikan unitnya tuh 5 ya. Pas di 5, kemudian dimasukin jarumnya. Oh susah nggak? Oh iya bisa. Cabut. Iya. Nah, sebelum ditusuk itu, pakai alkohol swab dulu. Kalau saya kan di perut. Iya. Mungkin saya nanti pagi saya langsung tusuk aja nih Mbak. Terus saya Iya, pencet tegak aja ya? lurus, Bapak. Iya. Oh, tegak lurus gini? Iya. Oh iya. Ya, lumayan saya mengerti Mbak. Ya Bapak, ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh enggak Mbak. Bapak dijaga ya Pak ya, pola makan untuk sehatnya. Bapak mengkonsumsinya nasi yang rendah gula ya Pak, hindari yang manis-manis seperti teh manis, terus permen-permen juga dihindari ya Pak ya. Bapak punya untuk cek gula kan ya Pak ya? Di rumah kita punya Mbak? Iya punya kok Mbak. Ya itu mohon untuk dicek ya Pak. Ya baik Ibu, Bapak apakah sudah paham? Sudah Pak. Ya, Bapak, Ibu, ini ada kartu nama saya. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya lewat nomor telepon yang di sini ya Pak ya. Oh iya. Mah, ini mah. Ya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Iya. Here's to the one that we got. Here's to the wish that tonight doesn't just bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that are died. Toast to the ones that we love. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, ada Mbak. Saya mau nebus resep dari dokter. Ini resepnya atas nama Nana Iin. Iya. Baik, saya cek dulu ya kartu obatnya. Iya. Atas nama Nana Iin. Iya. Obatnya 3 macam ya. Iya. Obatnya semuanya ada. Nominalnya 170.000. Saya tunggu semuanya ya, Ya, Mbak. boleh. Baik, ditunggu sebentar ya. Iya. Kamu kenapa? Udah berapa menit kamu kenapa? Kok kamu baru cerita sih? Nggak tahu. Sesaknya itu tiba-tiba. Harusnya kamu kalau sesak napas gitu udah dari sebelum-sebelumnya bilang biar bisa ke dokter, jangan parah ya. Iya. Atas nama orang lain. Iya. Atas nama orang lain. Iya betul. Oh iya. Ya. Perkenalkan saya Abias
Nadia, saya apoteker di sini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat yang nanain. Di sini obatnya ada tiga macam. Yang pertama ini obat CPN-nya diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan sebagai anti alerginya ya Bu. Kemudian yang ini dexamethasone, ini sebagai anti peradangannya, diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Nah untuk yang ini Ventolin inhaler, ini digunainnya 1 kali sehari, 1 semprot. Nah mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah menggunakan obat ini? Belum pernah itu ya. Sebelumnya dokter sudah menjelaskan belum terkait obat ini? Nah, tadi tuh dokter nggak menjelaskan Mbak gimana cara pakainya. Dokternya cuma bilang bisa mengharapkan kalau adik saya ini bisa teratasi asmanya. Iya. Baik, sebelumnya berarti dokter apakah sudah menjelaskan mengenai cara penggunaan dari obat ini? Belum. Dokter juga apakah sudah menjelaskan mengenai efek setelah menggunakan obat ini? Belum juga. Iya. Karena ini bentuknya alat, di sini saya mau izin untuk menjelaskan mengenai obat ini sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Jadi ini namanya Ventolin inhaler. Nah, ini baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan alat ini, Ventolin inhaler. Nah, sebelumnya saya sudah ada contoh alatnya. Sebentar Ibu. Nah, sebelum penggunaan alat ini, Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian posisikan alat ini, jadi telunjuknya ada di atas, jadi jempolnya ini ada di bawah. Kemudian dikocok tegak lurus 3-5 kali. Nah, kemudian dibuka tutupnya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu ini alatnya berfungsi atau tidak, kita bisa disemprotkan terlebih dahulu ya Bu. Mohon maaf Bu. Iya. Nah, berarti alatnya berfungsi. Nah, kemudian Ibu tarik nafas dulu dari hidung, perlahan, kemudian dihembuskan melalui mulut. Kemudian masukkan alat ini ke dalam mulut, posisikan di antara gigi atas sama gigi bawah, tapi bukan digigit ya Bu. Nah, kemudian dirapatkan menggunakan bibir. Kemudian Ibu tarik nafas dari hidung, kemudian semprotkan alat ini 1 semprot. Kemudian Ibu tahan selama 10 detik. Nah, kemudian tutup kembali. Nah, setelah penggunaan alat ini, Ibu bisa bersihkan di bagian sini Ibu menggunakan lap kering atau tisu. Nah, misalnya kalau alat ini macet, nah Ibu bisa buka, ini dibuka, dilepaskan semua, dialirkan menggunakan air mengalir. Nah, setelah itu bisa dikeringkan menggunakan lap kering. Nah, setelah penjelasan dari saya, apakah Ibu sudah jelas? Sudah jelas belum, Dek? Udah jelas. Mohon maaf, apakah bisa Ibu ulangi lagi terkait cara penggunaannya? Ya. Pertama, sebelum kita gunain alat ini, jadi kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Terus udah cuci tangan, kita ambil alatnya, terus posisikan tegak lurus, jari telunjuk di atas, jempolnya di bawah. Terus dikocok 3-5 kali. Terus sudah dikocok, dibuka, tarik nafas, keluarkan lewat mulut, terus arahkan alatnya ke mulut, di antara gigi atas dan gigi bawah, terus dirapatkan dengan bibir, tapi tidak di bibir ya. Udah itu semprotkan 1 kali semprot, udah disemprotkan, keluarkan alat, tahan nafas selama 10 detik. Udah itu alatnya bisa dibersihin pakai tisu. Iya, gitu. Nanti kalau misalnya Ibu masih merasakan sesak setelah penggunaan alat ini, nanti Ibu bisa disemprotkan lagi, tapi setelah 30 detik setelah penggunaan pertama. Oh iya Mbak, berarti ini kalau alatnya macet, nanti bisa dibersihkan dengan air mengalir ya? Iya. Setelah itu dibuka dulu, kemudian dibersihkan dengan air mengalir. Ya Bu, ada info tambahan. Penggunaan Ventolin inhaler ini nanti disimpannya di suhu ruangan. Boleh ditaruh kulkas, tapi jangan taruh di freezer ya Bu. Nah, untuk expired obat ini itu masih Maret 2021, tapi sebaiknya setelah segel dibuka ini digunakan 1-2 bulan. Oh, jadi kalau misalnya 2 bulan itu obatnya masih ada, jadi nggak boleh digunain lagi ya? Lebih baik tidak digunakan lagi ya Bu. Oh. Nah, terus awasi juga penggunaannya dari anak-anak ya Bu. Jadi nanti kalau misalnya Mbaknya berpergian, ini alatnya boleh dibawa saat beraktivitas. Apakah sudah jelas Bu? Sudah. Sebentar ya Bu.
Bu, saya bungkuskan terlebih dahulu. Iya. Terima kasih ya Bu, semoga lekas sembuh. Iya.